Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Agung. Saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, Mas Dimas. Kami berdua akan menjelaskan dan membahas terkait cara penggunaan Notion dalam melakukan manajemen proyek. Nah, betul banget nih. Jadi di sini kami akan tunjukkan workspace proyek yang kami buat sendiri untuk mengelola tugas dan juga kolaborasi tim. Jadi semoga video ini bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang mau pakai Notion dalam melakukan manajemen proyek kalian. Nah, oke. Untuk membuat workspace atau halaman kerja seperti ini, teman-teman harus membuat yang pertama itu workspace-nya terlebih dahulu. Nah, dengan cara teman-teman harus klik yang bagian atas ini, klik, dan ketika klik kita akan masuk ke new workspace. Oke, di sini nggak lama ya. Nah, setelah selesai, teman-teman diharuskan untuk memilih apakah workspace ini digunakan untuk apa. Jika untuk kerja, ya gunakan untuk kerja. Jadi karena kita buat workspace ini untuk proyek, jadi kita pilih yang paling atas. With my team, order. Nah, di sini teman-teman akan diminta apakah teman-teman ingin membuat template langsung. Jika iya, teman-teman dapat menentukan apa saja yang teman-teman ingin gunakan nanti di workspace-nya. Jika tidak ingin atau ingin membuat dari awal, teman-teman bisa memilih order. Kita next. Nah, di sini langkahi saja. Kita pilih yang gratis saja dulu. Nah, jika selesai, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini tampilan jika teman-teman telah selesai membuat workspace-nya ya. Nah, untuk mengganti namanya, teman-teman bisa klik lagi di bagian sini. Kita ke setting, pilih general dan ubah namanya. Contoh di sini kita akan ubah namanya jadi sistem pemesanan hotel. Oke, kita update. Nah, namanya akan otomatis berubah. Dan di sini juga bisa kita ubah ya. Untuk namanya kita klik bagian sini, pin setting. Nah, ini kita tekan saja dan ubah namanya menjadi sesuai yang nama proyek teman-teman. Sistem pemesanan hotel. Oke. Nah, jika teman-teman belum menambahkan anggota atau orang lain, teman-teman bisa mengklik ini add member dan ketik email dari teman-teman, dari anggota teman-temannya yang telah terdaftar di aplikasi Notion. Contoh di sini nah, ini jika Notion-nya telah membaca namanya, berarti teman-teman anggotanya teman-teman telah terdaftar di Notion dan kita invite saja. Nah, jika telah selesai, maka otomatis dia akan tertambah. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat struktur halaman yang sama seperti telah saya perlihatkan tadi. Yang pertama, kita akan membuat dashboard. Nah, karena dashboard ini hanya tampilan awalnya saja, jadi kita hanya membuat dokumennya saja. Jadi kita pilih saja ini, empty page. Oke, kita tulis di sini dashboard.
Nah, untuk bagian isinya kita tulis saja sistem Sun Kamar Hotel. Oke. Nah, untuk teman-teman, jika teman-teman ingin membuat seperti yang punyanya saya tadi, jika ada seperti contohnya ini, ada judul, timeline, nah teman-teman bisa memilih ini. Teman-teman bisa ketik dulu slash atau garis miring, lalu pilih heading 1, 2, atau 3. Nah, jika teman-teman ingin yang kata-kata atau hurufnya itu besar, teman-teman bisa memilih heading 1. Nah, jika teman-teman ingin melihat ukurannya ya, ini untuk heading 1, heading 2, dan heading 3. Nah, jadi sesuaikan dengan seluruhnya teman-teman. Contoh kalau saya sendiri lebih enaknya menggunakan heading 2. Nah, kita tulis saja sini timeline. Nah, jika telah selesai, kita tambahkan isi, lalu kita tulis saja bebas proyek ini langsung selama 9 hari. Nah, jika selesai, teman-teman dapat membuat gambar atau menaruh gambar ya. Caranya, teman-teman dapat mengetik slash atau garis miring dan pilih cari media dan pilih image. Ini, cari media dan pilih image. Kita klik dan upload filenya. Contoh, saya mengupload ini. Nah, ini juga teman-teman dapat mengatur ukuran gambarnya ya, dengan cara klik saja fotonya, lalu di bagian bawah. Nah, jika sudah seperti ini, maka tarik saja ke atas. Nah, teman-teman juga bisa menambah foto lain lagi di sebelahnya. Contoh, saya tambahkan lagi ya, ini, kita tambahkan lagi media mana tadi, ini upload file. Contoh, kita tambahkan ini, kita ubah dulu ukurannya ya. Nah, sudah selesai, teman-teman tarik saja fotonya ke samping foto yang di atas sebelumnya. Ya, caranya seperti ini. Teman-teman dapat cobanya sendiri. Nah, jika sudah, teman-teman dapat membuat database baru lagi. Nah, jadi setelah kita buat database baru, di sini kita rubah namanya jadi team member. Nah, seperti yang teman-teman pernah yang saya beritahukan tadi, team member ini akan berisi role atau jabatan dari proyeknya teman-teman. Contoh, di sini kita beri nama saja manajer proyek. Kita tambahkan status,
Nantinya status ini yang akan memperlihatkan progresnya ini telah selesai, dalam berjalan atau belum dimulai. Nah, selanjutnya kita tambahkan di date, dimana ini akan membuat tingkat waktu ya. Jadi, nah sini kita klik sini, kita tambahkan tanggal mulainya kapan. Contoh mulainya 10 Oktober, berakhirnya 13 Oktober. Jadi dalam rentang waktu 10 hingga 13 Oktober, project manager ini harus telah selesai tugas-tugasnya. Dan kita tambahkan lagi relasi, di mana relasi ini, properties relasi ini akan berfungsi untuk menghubungkan dua database atau dua tabel. Nah, contoh kita tambahkan dulu satu tabel lagi ya, atau satu database lagi yang kita beri nama tugas. Jadi ketika kita menambahkan properti relasi, nah maka akan ada dua pilihan, tugas atau team member. Karena team member ini adalah database dari ini, jadi kita pilih adalah tugas. Dan centang ini akan menandakan jika kedua database ini akan menambahkan relasi yang sama. Dan kita beri nama relasinya, kita beri nama saja tugas. Kita beri nama saja role. Kita tambah relasi, dan ketika selesai maka role atau relasi ini akan tertambah di database team member dan database tugas. Nah ini, jadi akan otomatis tertambah. Nah selanjutnya kita akan menambahkan properti roll up. Nah ini kita gunakan untuk membuat progress. Jadi progress dalam bentuk persen. Nah jadi contoh kita buat dulu ya database di tugas. Kita tambahkan properti status. Nah ini kita tambah halaman baru, kita beri nama contoh monitoring. Nah kita beri role dia manajer proyek. Nah ketika kita memilih role manajer proyek, maka dia akan otomatis juga tertambah di bagian relasi yang ada di team member. Nah ini terlihat sudah tertambah monitoring di relasi team member dan manajer proyek di tugas. Nah di sini di bagian proses kita klik dan kita beri relasinya itu akan menggunakan relasi yang mana. Contoh kita relasikan dengan menggunakan relasi tugas atau ini ya. Jadi akan membaca atau melihat bagian tugas. Nah kita pilih properti yang akan dipilih dari database tugas adalah apa. Jadi untuk membuat proses atau secara persennya kita dapat memilih properti status. Dan untuk kalkulasinya kita pilih persen per group, dan kita pilih yang complete. Nah, jadi di sini dia akan membaca status dari tugas, dari sebuah tugas. Jika statusnya down, maka akan otomatis progresnya di sini akan menambah. Jadi karena tugasnya ini baru satu, hanya monitoringnya saja, makanya ketika ini down, maka akan langsung menghitung 100%. Jika kita tambah satu lagi, contoh evaluasi, yang kita beri role manager proyek,
maka akan otomatis dia menjadi 50%. Ini karena tugas dari evaluasi sendiri itu belum selesai karena masih dalam status belum dimulai. Jika kita klik selesai atau done, maka akan otomatis menjadi 100%. Nah, jika teman-teman telah selesai membuat ini, maka kita akan langsung lanjut ke membuat database tugas. Kita akan melengkapi database tugas ini. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan properti due date atau tenggat waktu. Kita pilih saja properti date. Kita geser, kita ubah dulu. Nah, ini sih. Oke, kita tentukan ya untuk manajer proyek teman-temannya sendiri. Jika manajer proyek harus menentukan date-nya, karena manajer proyek yang akan melakukan manajemen waktu. Jadi contoh di sini kita beri waktu untuk monitoring dari tanggal 10 hingga tanggal 16 Oktober. Nah, jadi akan langsung masuk ya, akan langsung mengubah date-nya itu, tanggal waktunya itu dari 10 Oktober tahun 2025 hingga 16 Oktober. Nah, untuk evaluasi sendiri tugasnya diberi waktu contoh dari tanggal 16 hingga ke tanggal dari tanggal 16 hingga ke tanggal 17. Nah, itu. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan persen. Nah, di mana persen ini berguna untuk menandai teman-teman yang ada di project. Jadi contoh untuk monitoring saya tandai saya sendiri, dan untuk evaluasi saya tandai rekan saya Mas Dimas. Nah, jadi ketika teman-teman dari anggotanya itu melihat Notion-nya, maka akan masuk ke inbox jika teman-temannya itu, anggotanya itu telah ditandai. Jadi akan langsung dapat melihat jika tugasnya itu adalah ini, adalah evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan file media ya. Jika ini bisa teman-teman tambahkan jika teman-teman tidak ingin membuat database dokumen. Jadi contoh ini berguna untuk melampirkan suatu file. Contoh kita lampirkan file ini. Nah, ini agak butuh waktu lama ya, karena dia akan mengupload file dokumen dari teman-teman. Nah, ini. Nah, ketika teman-teman jika teman-teman ingin menggunakan properties file dan media, teman-teman dapat klik ini dan akan langsung diarahkan untuk mendownload filenya tersebut. Nah, ini. Nah, untuk selanjutnya karena saya akan menggunakan database dokumen, jadi saya tidak memerlukan properti ini, jadi kita hapus saja. Nah, selanjutnya kita akan memberikan kategori atau tipe dari tugasnya ini. Jadi contoh kita beri nama dulu ya, kategori apa. Nah, di sini ketika teman-teman ingin menambahkan sebuah kategori, teman-teman bisa klik ini, terus tulis saja apapun itu, contoh analisis. Nah, ketik enter, maka akan langsung menambahkan kategori yang baru. Gitu. Jadi jika teman-teman ada lebih dari 2 kategori, contoh monitoring,
evaluasi. Contoh ada lebih dari satu. Nah, contoh ada lebih dari satu kategori, teman-teman bisa menambahkan sendiri kategori apapun itu. Contoh kalau di sini tugasnya adalah monitoring, maka masuk dia kategori monitoring. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan prioritas. Nah, prioritasnya sendiri ini berguna agar teman-teman itu dapat mengetahui tugas mana yang memang harus didahulukan terlebih dahulu. Jadi untuk menambah prioritasnya, teman-teman bisa klik sama seperti membuat kategori ya. Kita klik saja ini, terus ketik saja bagian atau nama dari prioritasnya. Contoh di sini height, kita tambah lagi medium, kita tambah lagi low. Nah, untuk teman-teman jika teman-teman ingin mengubah ini warna dari ini, teman-teman bisa mengklik ini terlebih dahulu, terus pilih titik 3 di samping kanan dan pilih warna yang teman-teman inginkan. Nah, bedanya properties dari select dan juga multi select ya seperti namanya. Kalau untuk multi select dia bisa memilih lebih dari satu. Jadi contoh bagian kategori yang menggunakan properties multi select, kita menambahkan kategori 3 kategori. Nah, ini dia akan menambah, dia tidak hanya bisa satu saja. Kalau untuk select dia hanya bisa memilih satu, dia tidak bisa memilih lebih dari satu. Nah, itu untuk perbedaannya. Bisa dilihat juga dari nama masing-masing properties. Nah, selanjutnya kita akan coba buat page dari desainernya sendiri. Contoh pembuatan halaman home. Oke, kita tambahkan dulu di sini bagian desainer ya, desainer. Oke, kita pilih rentang waktu terlebih dahulu. Desainer 3, kita beri waktu 13 hingga 16 Oktober. Oke, kita ke tugas, kita pilih role designer seperti yang kita lakukan di 2 tugas di atas. Nah, oke, kita pilih siapa yang akan mengerjakan ini. Nah, sini ketika jika teman-teman ingin menambahkan URL atau link dari Figma-nya sendiri, teman-teman bisa menggunakan properti URL. Nah, ini. Nah, di sini teman-teman bisa mengetik link apapun itu yang berhubungan dengan tugas atau task dari teman-temannya sendiri. Nah, untuk contoh kita tulis saja google.com. Ini ketika kita mau klik ini, maka dia akan otomatis membuka halaman di browser. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat kita akan menambahkan site-nya atau menandai orang ya. Di bagian team member kita harus menandai orang agar orang tersebut atau teman-teman dari anggota itu dapat mengetahui dia di bagian apa. Contoh saya di manajer proyek dan Mas Dimas di desainer. Nah,
Jika teman-teman ingin merubah tampilan ini tidak hanya 100% hanya sebatas angka saja, teman-teman bisa masuk ke bagian sini, klik ini, nah edit properties, dan klik bar, dan dia akan langsung mengubah. Atau mungkin teman-teman ingin tampilan seperti ini, begini, bisa juga. Jadi tergantung dari kemauannya teman-teman. Nah untuk selanjutnya kita akan coba membuat isi dari halaman ini, dari setiap tugas ini. Kayak contoh monitoring kita akan isi. Nah ini untuk ke sini teman-teman dapat memilih open dan menulis apapun itu. Contoh tugas monitoring. Nah ini untuk, nah teman-teman juga bisa melampirkan gambar ya, atau mungkin seperti, atau mungkin teman-teman ingin menambahkan Figma. Jika teman-teman ingin menggunakan Figma atau menambahkan Figma, teman-teman bisa ke bawah slash dulu ya. Jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur yang dari Notion, teman-teman bisa slash atau garis miring. Nah kita cari Figma. Nah ini Figma, dan teman-teman bisa paste link Figma teman-teman. Nanti akan otomatis menampilkan desain Figma teman-teman di bagian sini. Atau mungkin teman-teman tidak ingin menambahkan link Figma begitu, teman-teman bisa langsung lampirkan saja gambarnya. Contoh kita lampirkan saja gambarnya. Nah akan langsung terisi. Sama halnya kita membuat bagian dashboard. Nah jika teman-teman juga ingin menambahkan icon ya di bagian sini agar tidak boring, teman-teman bisa mengklik ini, geser ke atas, tambah icon. Teman-teman bisa memilih icon atau mungkin upload fotonya sendiri. Atau mungkin teman-teman yang menambahkan cover lagi ya, cover itu gambar yang di atasnya. Jika teman-teman ingin, teman-teman bisa menambahkan covernya. Atau mungkin ingin menambahkan deskripsi, bisa dengan klik add description. Contoh database tugas. Oke. Atau mungkin teman-teman tidak ingin menampilkannya, teman-teman bisa melakukan hide atau menyembunyikan deskripsi. Nah ini. Nah begitu halnya juga teman-teman dapat mengubah ya icon dari workspace-nya teman-teman dengan cara klik ini ke bagian setting, terus general, dan ikonnya dirubah. Terserah mau dirubah apa, dan update. Maka dia akan otomatis langsung mengubah ikonnya. Oke. Begitu juga dengan theme space, teman-teman dapat mengubahnya bebas ya. Nah, Oke, baik teman-teman, kalau semisalnya teman-teman ingin memanjakan mata teman-teman, semisal nih di sini nih ada task dari manajer proyek dan juga desainer. Nah, ini kan kecampur nih teman-teman. Di sini kita akan menggunakan fitur filter supaya
task dari manajer proyek dan juga task dari desainer itu bisa jadi sendiri-sendiri atau masing-masing lah. Misalnya nih, saya sebagai desainer, saya ingin melihat task saya saja. Saya tidak ingin melihat manajer proyek. Contoh nih, saya ke workspace Stay Kui kami. Di sini teman-teman bisa lihat. Di sini task dari manajer proyek dan juga task dari desainer menjadi satu. Nah, saya ingin filter bagaimana di sini hanya muncul task bagian saya saja sebagai desainer. Nah, di sini teman-teman ke sebelah kanan sini, ke sebelah sini, di sini ada tulisan filter. Teman-teman klik, terus teman-teman ke kiri sini. Di sini ada tulisan role ya, role. Karena di sini tertulis role, di sini juga pasti akan tertulis role. Ya, role ini posisi kita, jabatan kita di proyek. Kita klik. Nah, di sini ada dua role teman-teman. Di sini ada desainer dan juga manajer proyek. Nah, saya sebagai desainer, saya ingin melihat task saya saja tanpa melihat manajer proyek. Task dari manajer proyek. Nah, teman-teman klik teman-teman klik jabatan teman-teman atau role teman-teman sebagai apa di proyek. Misalnya saya nih sebagai desainer, saya klik desainer di sini. Nah, otomatis yang muncul task hanya bagian dari desainer saja. Bagaimana dengan manajer proyek? Manajer proyek juga begitu. Teman-teman klik, terus sini ada manajer proyek dan seperti ini, tanpa ada campur lagi dari desainer. Nah, bagaimana kita terapkan ke proyek yang sudah teman saya bangun tadi? Kita kembali. Nah, di sini di bagian tugas, ikuti saja langkah-langkah dari saya tadi. Di sini kita ke kanan, kemudian ada filter, kita klik. Kemudian di sini ada role ya, role. Nah, di sini kan ada ini nih teman-teman, ada dua role, manajer proyek dan juga desainer. Saya ingin melihat desainer saja. Nah, otomatis yang muncul task dari desainer, begitu juga dari manajer proyek. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini saya akan menambahkan satu database, yaitu timeline, yang dimana di timeline ini kita akan melihat rentang waktu dari seluruh task yang teman-teman sudah tentukan. Nah, pertama-tama kita ke sini, ke workspace utama, kemudian teman-teman klik tambah, kemudian teman-teman ke empty database. Nah, di sini di new database teman-teman ketik task atau ini ya yang sudah ada di sini, database dari tugas. Teman-teman klik agar nantinya bisa saling relasi. Nah, kemudian di sini teman-teman klik view-nya. Kita akan ganti view ke timeline. Nah, teman-teman di sini ke kiri sini, kemudian teman-teman klik. Kemudian teman-teman pilih edit view dan kita ke layout. Karena di sini masih dalam bentuk table, di sini kita akan ubah ke bentuk timeline. Nah, di sini sudah terlihat dengan jelas ya timeline dari task proyek teman-teman sekalian. Nah, di sini mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 16, dan untuk evaluasi ini dari tanggal 16 sampai 17 sesuai dengan task yang ada di sini. 10 sampai dengan 16 dan 16 sampai 17 untuk evaluasi. Nah, kalau teman-teman semisal ingin ganti view-nya mungkin ke kalender, boleh juga teman-teman. Teman-teman tinggal klik edit view di sini, kemudian ke layout dan kalender.
Nah, di sini sudah jelas ya terpampang rentang waktu dari proyek atau task dari teman-teman sudah tentukan. Tapi saya di sini mengambil contoh untuk timeline. Ya, seperti itu teman-teman. Kemudian kalau semisalnya teman-teman ingin ingin menambahkan mungkin bukti dokumen dari tas masing-masing dari teman-teman, di sini ada dua opsi. Pertama, teman-teman ketugas ke database tas teman-teman. Di sini teman-teman bisa menambahkan satu properti yaitu file dan juga media. Cuman saya di sini akan membuatnya sebagai database sendiri. Nah, kita buat database terlebih dahulu. Di sini kita klik tambah, database. Kemudian di sini kita beri nama dokumen ya. Kita set dalam bentuk table view. Nah, misalnya apa nih? Misalnya kita kasih nama dokumen ya. Nah, untuk fungsi dokumen sendiri di sini untuk buktilah dari task teman-teman. Misal contoh saya di sini akan tambah satu dokumen yang bernama itu mungkin RAB ya, rancangan anggaran biaya. Kemudian untuk dokumen sendiri kita di sini add property ya. Kalau semisal teman-teman ingin mengupload dalam bentuk file ataupun media, di sini kita cari properti yang namanya file dan media. Nah, begitu. Dan di sini kita klik saja untuk mengupload, mungkin dalam bentuk file atau dalam bentuk gambar mungkin. Nah, ini saya kasih contoh untuk mengupload file. Nah, otomatis file teman-teman sudah bisa diinteraksi ya. Ketika kita klik ini, maka akan langsung tertuju ke file tersebut. Atau mungkin teman-teman masih kurang, kita tambah lagi di sini mungkin kapan terakhir kapan terakhir file tersebut dibuat. Di sini kita tambahkan properti yang namanya created time. Nah, langsung muncul di sini otomatis untuk tanggalnya Oktober 10 2025. Nah, begitu teman-teman. Baik, jadi itu tadi adalah tutorial singkat dari cara penggunaan software atau aplikasi Notion. Dari cara kita membuat halaman dashboard, halaman daftar tim, task database, timeline, hingga ke dokumen. Dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dapat memahami bagaimana Notion bisa digunakan untuk mengelola proyek secara lebih efektif dan juga lebih terorganisir. Baik, terima kasih telah menonton, and see you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.